di sini minggir bagus karena lebar kan, bukan karena tinggi, bukan karena lebar, karena lebar. Betina aus banget ya? Iya pasti kan. Dia itu ya, 2,5 ya? 2,5. 2,5. Nggak aus. Ini dong berarti X-Max dong. Iya. Itu jadi motor keluarnya jarang banget yang tadi. Hah? Ya. Nah, bapak gue biasa pakai kalau ada touring doang. Manasin doang. Mingguan iya paling nggak tuh biar inilah biar jalan gitu. Iya. Biar dilihat orang gitu. Jalan-jalan biar dilihat orang lah. Gue baru pertama kali bawa keluar. Ih, gue nggak pernah bawa keluar. Nah itu gue baru lihat. Udah, ih anjir. Ojan, lah Ojan. Ojannya di masih begini dong. Nggak ada di. Nggak ada gantungan. Tahu, benar. 1901. Kan nggak ketahuan. Mbah, gue aja belum lahir. Mbah, gue aja belum lahir. Dimas beli RE ya? Iya, yang ini tapi yang apa? Yang Himalaya ya? Himalaya dia beli Himalaya. 100, wah di bawah under 140 jadi 140 juta. Dia kan 140 berapa? Anjing. RE klasiknya dapat sih. Iya. Satu silinder kan ya? Satu silinder kan RE? Iya, satu silinder. Yang dua. Gue tadi tahu dengan RE. Oh, satu deh. Yang dua ada deh. Ada ya? Ada. Dua ayam sih kalau pakai kita nggak ayam, buat saya pasti dua silinder. Gue ayam, gue lupa. Itu RE. Oh iya. Adalah topik yang terkait dengan bulan ini kebetulan bulan Agustus kebetulan adalah hari di mana kita merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang lalu dan topiknya terkait dengan itu. Narasumber sudah hadir, ada Profesor Komarudin Hidayat dan Kak Pipit Pripai Hasan juga nanti akan bergabung. Mungkin sekedar pengantar sedikit, temanya adalah mengisi kemerdekaan dan problem implementasi Pancasila ya. Jadi ini topik yang barangkali akan kita selalu singgung setiap tahun, hampir setiap tahun kita singgung. Tapi dalam topik ini mungkin ada dua hal yang kita ingin eksplorasi dalam diskusi nanti. Yang pertama tentu saja tentang kemerdekaan itu sendiri. Tentu saja banyak pihak atau orang yang bertanya apakah kita sudah merdeka setelah 75 tahun dari sejak tahun 45. Jawabannya bisa beragam. Tapi tentu saja masih ada banyak hal yang kita perlu mengevaluasi diri kita sendiri, khususnya kepada pemerintah, karena banyak warga negara yang masih tidak menikmati kemerdekaan hingga saat ini, hingga 75 tahun usia kemerdekaan kita. Barangkali sebagai contoh, angka kemiskinan kita masih tinggi, apalagi di kondisi seperti sekarang, di tengah pandemi, angka kemiskinan bertambah, banyak orang yang mengalami PHK. Itu tentu saja sebuah tantangan bagaimana kita memaknai kemerdekaan. Nah, yang kedua, barangkali juga hal yang penting untuk kita refleksikan, masih ada sebagian dari saudara-saudara kita, khususnya
mereka yang disebut sebagai kelompok minoritas yang tidak memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Itu tentu saja hal yang cukup penting bagaimana kita memaknai kemerdekaan untuk orang-orang seperti itu. Nah, yang kedua saja tentang Pancasila atau implementasi Pancasila. Kita menerima bahwa Pancasila adalah kita sepakati dan betul-betul dalam tanda kutip cukup mujarab ya, mempersatukan kita sebagai sebuah bangsa yang sangat beragam. Dan Pancasila juga merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia, yakni menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentu saja itu hal yang terus kita perlu refleksikan, apakah keadilan sosial itu sudah terrealisasi atau belum. Nah, juga penting untuk kita pahami dalam proses sejarah kita sebagai sebuah bangsa, Pancasila itu selalu menjadi patokan gitu ya. Artinya kritik kita terhadap khususnya para penguasa, para mereka yang mengurus pemerintahan, itu adalah soal sejauh mana mereka mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kita, Mas Komar dalam slide-nya juga menyinggung soal pengalaman kita di dalam rezim Orde Lama, juga di dalam rezim Orde Baru, dan tentu saja di masa reformasi saat ini. Titik tolak kritik kita terhadap para pemegang kekuasaan, tentu saja sejauh mana mereka mengimplementasikan itu. Artinya ketika kita anggap keluar dari rel, biasanya kritik itu akan semakin membesar. Dan itu kita alami di masa Orde Lama dan Orde Baru. Dan tidak menutup kemungkinan juga di masa-masa yang akan datang. Nah, itu barangkali yang kita akan eksplorasi lebih jauh bersama Mas Komar dan juga Kak Pipip, dua narasumber kita, nanti akan dipandu oleh Mas Aan Rukmana. Mungkin untuk singkatnya, saya selanjutnya akan serahkan kepada Mas Aan untuk memandu proses diskusi kita. Dan sebelum saya serahkan ke Mas Aan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Persada Hati yang sudah mendukung kegiatan kita di Paramadina Institute of Ethics and Civilization. Semoga kegiatan ini tentu saja memberikan manfaat buat buat banyak orang. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Aan untuk memandu proses diskusi. Terima kasih Mas Sunario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita berjumpa kembali pada edisi yang ke-19 dari program CAP, Kajian Etika dan Peradaban, yang diselenggarakan oleh PIC, Paramadina Institute of Ethics and Civilization, bekerja sama dengan Yayasan Persada Hati. Dan alhamdulillah sore ini juga kita sudah hadir Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Kita ucapkan terima kasih banyak Prof, karena kami tahu Prof kegiatannya juga di masa pandemik ini luar biasa. Kami juga sering melihat beberapa acara yang memang diisi oleh Prof Komar begitu. Jadi terima kasih Prof Komar. Juga kepada Bapak dan Ibu sekalian, ini alhamdulillah yang sudah konfirmasi hadir ada 100 Prof Komar, bahkan lebih dari 100. Dan sebagian ada yang memilih untuk melihat di YouTube, karena acara kita juga disiarkan langsung melalui channel YouTube PIC Paramadina. Dan sebagian juga masih menunggu untuk masuk ke ke Zoom yang kita hadiri sama-sama. Kemudian Pak Pipip juga alhamdulillah beliau sudah hadir saat ini. Tema sore hari ini kita akan mengangkat tema mengenai mengisi kemerdekaan dan problem implementasi Pancasila. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sunario, ada dua isu setidaknya yang mungkin nanti bisa kita angkat. Yang pertama isu kemerdekaan. Mungkin kalau saya mulai dari pertanyaan, apa itu kemerdekaan dan apakah kita sungguh-sungguh sudah merdeka? Mungkin nanti bisa ke sana juga. Yang kedua juga terkait dengan problem implementasi Pancasila. Karena ketika diskusi tentang Pancasila, kita menjumpai banyak sekali di lapangan polemik, konflik terkait tentang Pancasila begitu. Bahkan belakangan juga kita banyak melihat banyak selebaran yang mengatakan siapakah yang paling absah
dan yang paling Pancasilais di Indonesia ini begitu. Nah, ini menarik untuk nanti kita angkat terkait juga problem implementasi Pancasila. Baik Ibu Bapak sekalian, saya tidak berpanjang-panjang, izinkan saya mengawal diskusi kita sore hari ini. Nanti mohon waktunya Prof. Komar nanti 30 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Rifai Hasan 30 menit. Nanti sisanya kita akan lebih kepada tanya jawab. Dan untuk Ibu Bapak yang hadir, boleh mengajukan pertanyaan melalui chat di Zoom grup chat, supaya nanti bisa kami ringkas dan kami sampaikan juga kepada para pembicara. Kira-kira itu, dan sedikit perkenalan, saya sebetulnya tidak perlu saya perkenalkan, karena Prof. Komar ini sudah sangat well known. Ya, beliau mendalami filsafat di Ankara, Turki, di bidang filsafat, kemudian juga pernah menjadi rektor di UIN Syarif Hidayatullah tahun 2007. Sebelumnya juga banyak terlibat mengajar di banyak kampus, UGM, UI, UI, dan UMJ, bahkan juga di dunia internasional. Masalah kebangsaan, beliau banyak terlibat di soal-soal kebangsaan. Bahkan bukunya juga banyak menulis mengenai agama, mengenai hermeneutika, sekaligus juga banyak buku-buku motivasi, dan yang penting juga beliau banyak menulis tentang isu-isu kebangsaan. Jadi saya tidak perlu panjang-panjang memperkenalkan. Jadi sekarang monggo Prof. Komar untuk menyampaikan gagasan sore hari ini. Untuk slide, ingin Prof. yang tampilkan atau nanti kami yang tampilkan, Prof. Komar? Anda aja nampilkan. Oh, oke, baik. Ya. Saya akan tampilkan, Prof. ya. Baik. Ya. Baik. Saya mulai ya. Ya, silakan Prof. Komar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyukurillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad rasulullah amma ba'du. Saudara sekalian, kita bicara tentang kemerdekaan dan Pancasila. Saya akan mulai dengan satu sedikit makna kemerdekaan. Satu, kita ini sulit membuat definisi pengertian merdeka. Tapi orang yang paling merasakan makna merdeka itu adalah orang yang terjajah, orang yang tertindas, orang yang dirampas kemerdekaannya, itu baru menghayati betul apa makna kemerdekaan. Sebagaimana ketika kita ditanya apa makna keadilan, jawabnya sulit sekali. Tapi orang yang terzalimi, yang keadilannya dirampas, itu paham betul apa itu keadilan, walaupun tanpa kata. Yang kedua, secara akademis, kemerdekaan itu dibagi dua. Yang paling basic, kemerdekaan itu freedom from, bebas dari, merdeka dari penderitaan, dari kebodohan, dari rasa takut, minal khaufi wal ju', ya, minal ju' wal khauf, ya. Jadi economical insecurity dan political insecurity, Al-Quran ngomong begitu kan. Jadi bebas dari itu yang paling esensial, yaitu freedom from. Tapi karena manusia punya kebebasan, punya kehendak, maka manusia juga tidak cukup freedom from, tapi freedom to. Aku juga ingin bebas untuk, bebas berbuat. Ketika bebas dari, itu mudah untuk dibuat batasan-batasannya. Selama orang itu terbebaskan dari kelaparan, dari ancaman, dari penderitaan, itu orang sudah terbebaskan. Tapi misi kemanusiaan itu kan harus aktif, freedom to. Nah, ketika orang melakukan, mengeksekusi freedom to, disitulah mulai ada benturan-benturan. Saya sering memberikan gambaran, freedom to itu benturannya begini. Ini cerita metaforis ya. Satu hari ketika Sunan Kalijaga jalan-jalan, dia mendengar suara kodok, ya, minta tolong karena dia ingin dimakan oleh ular. Nah, secara filosofis problem Sunan Kalijaga. Mengapa? Karena ular ingin sekali dia merasakan freedom from, bebas dari ancaman ular, bebas dari terkaman ular. Jadi kemerdekaan kodok itu dijajah oleh ular, freedom from. Tapi ular punya kemerdekaan, freedom to. Aku punya kemerdekaan untuk makan kodok. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan aku
dan makanannya itu kodok, dan ini banyak kodok. Nah, dalam situasi seperti itu, Sunan Kalijaga kan bingung, siapa yang dibela? Kalau dia membela ular, maka dia akan merampas kemerdekaan kodok. Tapi kalau dia ingin membela nasib kodok, aku merampas hak ular untuk makan. Ini satu contoh problem filosofis. Sehingga dalam cerita itu, Sunan Kalijaga teriak, hu. Sehingga kodok yang tadi dimakan dan ular lagi makan kaget. Karena kaget, mulutnya kendor, kodoknya loncat. Lalu ular protes sama Sunan Kalijaga. Sunan, Anda merampas hak saya. Kodok itu kan hak saya, itu rezeki saya. Tapi gara-gara Sultan bilang hu, Anda telah menzalimi saya. Nah, kemudian Sunan Kalijaga bilang, ya ketika aku bilang hu itu, kamu bisa saja meneruskan huntalen. Gitu. Kalau bahasa Jawa artinya makanlah. Gitu. Hu itu huntalen. Akhirnya apa? Ular maklum, ya kalau gitu engkau tidak menzalimi hakku. Nah, lain kesempatan, cerita ular itu rupanya didengar kodok. Wah, ini Sunan Kalijaga ini memihak kepada ular ini. Jadi dia mengkhianati, menzalimi saya, merampas kemerdekaan saya. Satu saat kodok ketemu Sunan. Konfirmasi, katanya Sunan Kalijaga itu memihak ular untuk makan diriku. Itu kan tidak baik, tidak adil tuh, karena saya terampas. Sunan Kalijaga itu, oh ya bisa saja saya bilang itu huculno, gitu. Lepaskanlah. Gitu. Nah, jadi akhirnya ular dan kodok menerima penjelasan Sunan Kalijaga. Dari cerita itu saya ingin mengatakan bahwa penindasan kemerdekaan itu tidak akan pernah selesai di muka bumi ini. Hanya saja bentuk penindasan, bentuk kemerdekaan, bentuk perampasan itu bermacam-macam. Selama Al-Quran mengatakan di situ ada mustad'afin, artinya apa? Selama itu juga sungguhnya sejarah manusia itu ada orang-orang yang terjajah, yang terlemahkan, baik oleh pribadi maupun struktur. Jadi perbudakan itu akan tetap ada sepanjang sejarah, hanya saja bentuknya yang berbeda-beda. Secara formal memang kemerdekaan itu yaitu berhentinya status penjajah. Tapi nasib kemanusiaan secara eksistensial kita tidak pernah akan lepas dari penjajahan. Kalau dalam dunia sufi, penjajahan yang built-in dalam diri kita itu kan penjajahan hawa nafsu, penjajahan setan. Dalam konteks modern mungkin penjajahan dari struktur sosial. Sekarang ini hati-hati, ada imperialisme teknologi berupa internet, mesin, IT, artificial intelligence, itu dikhawatirkan. Itu juga merampas kemerdekaan orang menjadi sebuah otoritarianisme teknologi. Jadi lagi-lagi kemerdekaan dan penindasan itu ragamnya bermacam-macam. Nah, berikutnya saya nulis di sini tentang merawat rumah Indonesia ya, dalam PowerPoint saya. Mengapa? Karena ketika kita bicara Pancasila, hemat saya konteksnya adalah bagaimana kita merawat rumah Indonesia. Kata rumah ini kata kunci. Kita dimanapun berada butuh rumah. Anda boleh saja mencantumkan rumah Anda di RT berapa, RW berapa. Tapi kan tidak berarti Anda tidak punya rumah. Rumah Anda bagian dari RT itu. Jadi orang itu butuh rumah. Ketika dunia semakin mengglobal, kita butuh rumah. Nah, rumah yang besar namanya rumah negara, rumah bangsa. Semakin dunia peradaban itu mengglobal, maka ada orang yang merasa rumahnya semakin extended. The extending house, the extending home, semakin plural, kemudian lalu lintas, teknologi, transportasi berkembang, orang merasa rumahnya semakin luas. Tapi ada orang yang merasa tidak siap, merasa terancam, tidak siap memasuki dunia yang terbuka, tidak siap memasuki dunia yang beragam, yang plural. Ketidaksiapan itu merasa takut,
tidak nyaman, tidak aman, maka dia kemudian membutuhkan rumah. Misalnya rumah ethno-religion. Dia menemukan rumahnya, rumah tradisi komunalisme agama dan etnis. Cari guru yang sama, muridnya yang sama, bahasanya sama, pakaiannya sama. Karena dia tidak siap menghadapi, menikmati keragaman. Dan melihat orang lain itu mungkin aneh, mungkin mengancam, macam-macam sikapnya. Tapi ada orang yang kemudian menikmati keragaman. Jadi sikap orang beda-beda. Karena faktor pendidikannya, ekonominya, paham ideologinya, menghadapi keragaman beda-beda. Nah, dalam konteks Indonesia, kita punya rumah Indonesia, sebab apa? Sebab tanpa rumah, maka kemudian bagaimana kita akan membangun, mengembangkan generasi penerus kita. Sebagaimana dalam rumah itu kan kita ya nyaman, homey. Nah, saudara sekalian, ada satu agenda yang penting sekali ya. Ketika kita mengatakan yaitu 28. 28 itu kan kita sudah satu proklamasi kebangsaan. 1928. Kita membuat rumah bangsa namanya. Berbahasa nasional satu, berbangsa Indonesia, tanah air Indonesia. Itu proklamasi kebangsaan. Itu sebuah rumah kebangsaan. Walaupun baru proklamasi kebangsaan. Karena rumah kita itu masih etnis-etnis, pulau-pulau. Tapi kita sudah membayangkan, mari kita membangun rumah bersama, rumah kebangsaan. Baru nanti tahun 45, Agustus, kita proklamasi rumah negara Republik Indonesia. Makanya ada yang mengatakan, cita-cita kebangsaan itu sejak 28, kemudian negara 45. Tapi ada juga yang berpandangan sebaliknya. Rumah Indonesia itu 45, tapi membangun rumah bangsa itu justru belum selesai. Proklamasinya sudah, tapi namanya membangun rumah Indonesia itu perjalanan besar yang sampai sekarang juga masih belum selesai dan hemat saya lama. Di situ ada satu tuntutan kebudayaan fundamental sekali, yaitu apa? Yang tadinya rumah kita itu langitnya itu etnis, kelompok masing-masing, tapi kemudian kita hendaknya merubah DNA kita, aku citizen, aku warga negara. Dan itu sulit sekali. Sampai sekarang ada orang yang DNA-nya itu belum diisi dengan itu. Bahwa kita ini rumahnya Indonesia. Yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi konstitusi aturannya. Kalau kehidupan dalam masyarakat, orang beragama paling tinggi kan kitab sucinya. Kemudian hukum adatnya. Tapi begitu kita menyatakan rumah negara bangsa, yang paling tinggi itu konstitusi hidup ini. Dalam konteks beragama, ya memang kitab suci paling tinggi. Tapi dalam konteks sebagai citizen berbangsa, yang paling tinggi itu konstitusi. Ini satu tuntutan perubahan revolusi kebudayaan yang ini masih terus. Nah, berikutnya, kemerdekaan itu kekayaan hidup yang termahal. La athmanu min syai' ilal huriyah. Di pesantren itu kalau nggak salah ada ungkapan itu. Ini Mas Naryo mungkin lebih tahu. Tidak ada sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini kecuali kemerdekaan. Mahal sekali. Demi kemerdekaan, orang bangsa itu rela berperang kok. Demi kemerdekaan, itu orang juga mau berkorban. Nah, kemerdekaan itu maknanya banyak. Kemerdekaan freedom dalam arti fisik, orang itu merdeka sepanjang bebas bergerak. Tapi sungguhnya kemerdekaan yang paling tinggi itu moral freedom. Ketika orang itu merdeka tidak terjajah dirinya, harga dirinya. Makanya orang rela masuk penjara demi menjaga harkat kemerdekaannya. Dalam konteks fisikal, orang masuk tahanan itu berarti tidak merdeka. Itu physically. Tapi kalau secara moral, demi menjaga kemerdekaan harga diri, rela orang masuk tahanan. Dulu para pejuang politik kan rela masuk tahanan. Demi apa? Menjaga kemerdekaan dirinya. Mandela juga kemerdekaan. Nah, tentu yang kita harapkan, kemerdekaan itu ya fisik, ya political freedom, moral freedom, dan seterusnya. Freedom.
sekarang ini kemerdekaan berbicara luar biasa. Salah satu berkat Orde Baru itu kita punya freedom of speech luar biasa. Political freedom kita juga punya. Tapi kebebasan dari penindasan, dari kemiskinan, dari kebodohan, nah kita masih banyak. Nah, berikutnya adalah sekalian, sejak awal Indonesia ini masyarakat yang plural, ini satu kenyataan yang sungguhnya ini merupakan kekayaan sekaligus tantangan. Dunia itu ngiri melihat keragaman keindahan nabati dan budaya Indonesia, luar biasa. Tapi kita sampai hari ini belum bisa membangun kohesivitas, merayakan keragaman. Keragaman ini justru masih sering menjadi sumber pertengkaran. Citizenship itu belum terbangun kuat. Agama itu. Jadi di sini modalitas agama yang dulunya itu aset, fight against penjajahan, tapi sekarang ini kadang-kadang konflik antar agama itu muncul. Padahal kalau kita bicara tentang etnisitas, bicara citizenship, kita ini warga Indonesia dan agama itu sungguhnya urusan seseorang dan Tuhannya, tapi dalam konteks kehidupan sosial, komunal, silakan aja agama dikembangkan. Sebagai warga negara, mestinya kita taat pada etika publik, pada hukum publik, institusi sosial. Tapi dalam konteks beragama, ya kita mentaati pada kaidah-kaidah agama. Saya merindukan satu saat ya, Indonesia ini, siapapun kalau orang udah membaca syahadat, percaya pada Allah, ya itulah Muslim. Tuh. Siapa percaya pada Allah, amanu billah wal yaumil akhir, dan rukun iman lah itu pada Nabi Muhammad, pada Quran, itulah Muslim. Selebihnya apa? Selebihnya mari kita kerjasama bangun peradaban. Selebihnya mari memperkuat etika sosial. Tapi sekarang ini perbedaan madhab aja itu masih menjadi satu problem, sehingga energi kita banyak sekali terkuras untuk meresponi, menjaga toleransi. Jadi toleransi itu satu tema yang tidak pernah habis-habis dan energi kita habis di sana. Bukan habis, banyak terkuras di sana. Bayangkan negara-negara yang maju itu negara yang tidak pernah merebutkan lagi identitas horizontalnya, tapi memperkuat etika publiknya, memperkuat sainsnya, memperkuat birokrasi pemerintahnya, maka mereka maju. Tapi ketika birokrasi pemerintahnya tidak efektif, sains teknologi tidak berkembang, identitasnya terpecah-pecah, sulit bangsa seperti itu untuk bersaing. Jadi untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, kebertuhanan yang melahirkan sikap kemanusiaan, gitu. Karena apa? Ciri orang beriman, sekian banyak hadis Anda lihat, itu mesti yang dituntut. Kita membangun etika horizontal. Barang siapa beriman pada Allah akhir, hormatilah tetanggamu. Barang siapa beriman pada hari akhir, Allah dan hari akhir, maka hendaklah muliakan. Macam-macam horizontal semuanya. Dan yang terdekat siapa? Tetangga. Tetangga siapa? Iya, sama warga negara. Hanya mereka yang berketuhanan, yang punya sikap kemanusiaan yang baik, bisa menghargai, maka orang itu baru bisa melaksanakan musyawarah dengan penuh dengan bijaksanaan, musyawarah dengan hikmah kebijaksanaan. Orang sulit untuk bermusyawarah, sulit untuk menerapkan hikmah kebijaksanaan kalau tidak bisa menghayati kebertuhanan yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Dan kemanusiaan di sini universal. Tidak hanya sama orang mukmin. Al-Quran menganjurkan kemanusiaan itu universal. Nah, dengan cara itu baru kita berusaha gotong royong menciptakan keadilan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, saudara sekalian, sejak awal Indonesia ini disadari ini memang civic nation. Bukan negara etnis, bukan negara agama. Kalau Turki itu bangsanya Turki, negaranya Turki, maka mereka nggak pernah bicara untuk kesatuan bangsa. Tidak perlu lagi mereka.
toleransi sesama warga negara, menjaga pluralisme, itu tidak perlu lagi karena mereka homogen. Mau yang sekuler, mau yang agak religius, mereka ketika bicara satu bangsa sebagai bangsa Turki, mereka bersatu. Karena apa? Mereka sebagai nation. Sebagaimana juga Iran, bangsanya Persia, negaranya Persia, Iran, itu juga homogen. Bagaimana juga mungkin Jepang. Jadi yang mengikat kita itu nilai-nilai, social virtues, civic nation. Nilai-nilai. Dan inilah sungguhnya juga yang oleh Nabi Muhammad di Madinah dicontohkan. Piagam Madinah itu kan diikat oleh civic values, nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, kontrak sosial, saling melindungi, saling menghargai. Bukan atas dasar agama loh janji waktu itu, Piagam Madinah itu. Dan itu juga yang dibangun di Amerika. Jadi sebuah civility di Amerika, makanya ada civil religion, civic religion. Satu nilai-nilai yang mengikat bersama. Nah, dengan demikian kita sungguhnya ketika kita bicara Pancasila, bicara kemerdekaan, salah satu agendanya itu memperkuat civic nation dalam rangka apa? Mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu. Pancasila itu kalau ditarik ke belakang sebagai antitesa kondisi masyarakat bangsa yang terjajah. Kalau sebagai antitesa. Dan Pancasila itu juga merupakan warisan cita luhur mimpi-mimpi bangsa Indonesia, lalu ditarik ke atas sebagai ideologi bangsa bernegara, dan sekaligus juga itu sebagai satu kontribusi pada peradaban dunia. Makanya Pancasila itu ditarik ke belakang, memang punya akar-akar dalam masyarakat kita, ditarik ke depan juga itu universal sekali nilai-nilainya. Nah, sekarang bagaimana yang khas Indonesia itu kan sebenarnya kesatuan bangsa Indonesia. Selebihnya kan universal sekali. Tapi ketika bicara kesatuan rumah, itulah yang khas Indonesia. Disinilah yang perlu kita perkuat. Nah, seterusnya, next. Nah, jadi kita pantas bangga ya dan bersyukur Indonesia berulang kali mendapatkan ujian berupa turbulensi politik. Sejak sebelum kemerdekaan, bangsa kita itu terjajah dan punya daya survive. Dan setelah itu berkali-kali ada turbulensi politik. Dan kita survive. Dalam konteks itu, maka bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia itu sangat lentur dan kokoh, resilient, kuat sekali. Yang kadang lemah gelepotan itu kan pemerintahnya, negaranya. Tapi kalau bangsanya, itu solid sekali. Dulu ada kekhawatiran terjadi balkanisasi, tidak. Di sini Ikatan Bahasa Indonesia punya peran besar untuk menciptakan kohesi nasional. Di dunia ini mungkin hanya Indonesia yang paling solid, paling berhasil menciptakan politik bahasa. Belgium yang negara kecil aja pecah itu bahasanya. Ada bahasa Belanda, ada Jerman, ada Prancis, gitu. Di Kanada juga, di Malaysia juga nggak ada bahasa nasional, itu bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Saya ada teman cerita nulis disertasi, kesimpulan dia yang ikut melestarikan bahasa Melayu di Malaysia itu para TKI Indonesia. Dan PRT rumah tangga, karena dia nggak bisa bahasa Inggris, dia kemudian bahasa Melayu dengan anak-anaknya gitu. Karena orang tuanya di kantor bahasa Inggris ya. Nah, India juga gagal menciptakan bahasa nasional. Tapi Indonesia dari Papua sampai Aceh sana bisa berkomunikasi. Dan kedua pada level society, jangan lupa Islam punya peranan yang besar sekali dalam mengantarkan republik dan juga menjaga kohesi sosial. Dalam konteks negara tentu itu birokrasi negara dan itu Pancasila. Tapi dalam konteks kohesi sosial, Islam punya peran yang besar sekali. Nah, sekarang bagaimana mestinya aset keberagaman ini menjadi kontribusi pilar peradaban. Jangan sampai orang beragama itu menjadi beban negara. Mestinya ikut meringankan beban negara. Dalam hal ini Muhammadiyah dan NU beri contoh, yaitu apa? Partisipasi menyelenggarakan pendidikan, padahal itu Undang-Undang Dasar beban negara, tapi dibantu. Tanpa mereka, negara kan kedodoran sekali. Nah, itu contoh yang positif dalam hal pendidikan. Muhammadiyah, NU itu
mengambil peran. Paling fenomenal tentu Muhammadiyah, gitu. Katolik juga. Nah sekarang bagaimana lebih dari itu perannya? Yang agak mengembirakan memang sekarang ini parpol dan ormas itu semakin ke tengah ideologinya. Tidak anti negara, tidak anti Pancasila. Bahkan ketika kemarin ada RUU ideologi negara Pancasila, justru yang paling kencang menyatakan membela Pancasila ini adalah umat Islam. Dulu anti Pancasila, tapi kemarin ada RUU Undang-Undang Ideologi Negara itu paling kencang umat Islam. Ini kan menarik. Hanya persoalannya kemudian bagaimana umat Islam itu punya kemandirian secara ekonomi. Umat Islam itu melahirkan negarawan-negarawan, entrepreneur, politisi, mestinya yang handal. Nah dari dulu sampai sekarang Nusantara jadi wilayah incaran perebutan kekuasaan asing. Ini nih karena dari dulu bahkan agama yang dominan itu kan agama asing. Mau Hindu, Buddha, Kristen, Islam, sungguhnya kan asing. Gitu. Modal asing, kekuatan asing. Selama itu memperkaya Indonesia bagus-bagus saja. Lebih-lebih dunia semakin global. Jadi kita tidak relevan sebenarnya bicara asing tidak asing itu. Karena to some extent, sekarang ini kan kita warga dunia. Tapi bagaimana kemudian memberikan penguatan kesejahteraan dari warga Nusantara ini. Dari dulu kok saya curiga ya bahwa kekuatan asing itu sangat signifikan di Indonesia pengaruhnya. Lihat aja misalnya hancurnya Irak, Saddam. Itu kan kekuatan asing menyolok sekali. Jatuhnya Gaddafi juga begitu. Kemudian bagaimana menghadapi Israel nggak rampung-rampung. Itu kekuatan asing kan juga signifikan sekali. Nah di Indonesia kan dari dulu juga ada jajah Belanda. Dan sekalian terakhir ya saya ingin mengakhiri ini, pandemi ini punya pesan satu hal ya, yaitu mestinya hidup normal itu seperti ini tanpa COVID yang normal itu. Satu, kita dekat dengan keluarga, kemudian lebih religius, gotong royong meningkat, ekonomi rakyat, agriculture juga naik. Dan orang butuh yang pokok-pokok, yang sekunder tertier itu berkurang. Kalau bisa seperti ini, kekuatan dalam negeri diintensifkan, maka Indonesia itu tidak perlu semuanya utang-utang itu. Kita ini banyak utang kan karena terlalu pengaruh asing dan juga kita mungkin mengejar tertier. Dan sekalian, gimana implementasi Pancasila sebagai penutup? Pancasila itu ya kerjasama negara dan masyarakat mestinya, kaki-kakinya, penyelenggaranya, mestinya Dikbud dia punya satu desk khusus gimana mendesain Pancasila, Kemenak punya, kemudian dalam negeri punya. Selama ini satu hal yang baru bahwa Pancasila itu sungguhnya sebagai nilai-nilai living values itu kan ada dalam masyarakat kita. Yang diperlukan adalah sebagai kekuatan kohesi negara sudah berhasil Pancasila itu. Tapi Pancasila sebagai living values, sebagai benchmark, sebagai ukuran ya benchmark kinerja orang, ini yang mestinya dipikirkan. Dengan demikian, ketika kita bicara haluan negara dan sebagainya, Pancasila itu sangat jelas. Tapi bagaimana dibuat satu rambu-rambu kaki-kaki yang terukur, dan dengan demikian kita saatnya membuat satu ukuran siapa paling Pancasilais, ya siapa yang paling mendekatkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Gitu. Kalau milih bupati siapa ya prestasinya jelas bahwa pendidikan membaik, infrastruktur berkembang, kesehatan baik, ekonomi baik. Nah, itu sebagai ukuran kinerja. Jadi desentralisasi ini sebenarnya peluang bagaimana kemudian Pancasila diterapkan sebagai benchmark kinerja daerah-daerah. Itu real, tapi saya tidak melihat gitu
ukurannya itu mengapa tidak dikaitkan dengan Pancasila? Kalau dalam hidup beragama kan jelas sekali. Batasan halal haram itu kan mudah sekali. Rukun Islam jelas sekali. Syahadat, sholat, puasa, itu jelas sekali ukurannya. Nah, mengapa Pancasila tidak dibuat sejelas itu sebagai rambu-rambu ukuran? Kalau begitu kan nanti jadi agama dan Pancasila itu berkembang sejalan. Gitu. Serasa demikian, saya sudah kelamaan bicara ya, Pak An. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Komar. Terima kasih banyak, Prof. Ya, baik. Tadi ada beberapa poin yang menurut saya itu bagus sekali yang ditekankan oleh Prof. Komar begitu. Ini juga sudah beberapa ada yang ingin bertanya begitu, tapi nanti saya sampaikan nanti saja, Prof. Setelah nanti paparan dari Pak Rifai Hasan gitu. Ada tekanan tadi yang Prof sampaikan bahwa kata-kata merdeka itu atau bebas itu ada dua, ada freedom from, ada juga freedom for begitu. Jadi ada makna yang berbeda di antara keduanya. Kemudian juga tadi ada analogi yang menarik yang Prof sampaikan, yaitu mengenai rumah Indonesia begitu. Jadi ini menurut saya ini menarik, satu analogi yang menarik bahwa kalau kita bicara rumah Indonesia itu satu PR yang sampai sekarang ini masih terus kita harus penuhi begitu, PR itu harus kita kerjakan sama-sama. Karena kalau bicara tentang bangsa misalnya, bicara etnik, tentu etnik sudah selesai. Tetapi bagaimana antar etnik saling menyatu sebagai sebuah bangsa, misalnya itu juga menjadi PR. Ada hal lain juga yang tadi Prof sampaikan, yang menurut saya ini jadi satu renungan yang penting. Misalnya bangsa kita itu punya daya tahan yang jauh lebih kuat dibandingkan misalnya state itu sendiri. Jadi nation-nya lebih kuat, sedangkan state-nya itu kadang-kadang masih banyak masalah begitu. Nah, ini juga hal-hal yang mungkin kita bisa diskusi mengenai tema ini. Baik, untuk menghangatkan suasana sore hari ini, saya undang Bapak Rifai Hasan, PhD, untuk menyampaikan paparannya. Pak Rifai saat ini beliau sebagai ketua dari program Magister Studi Islam PMSI Paramadina, sekaligus juga ketua dari Paramadina Institute of Ethics and Civilization. Jadi Pak Rifai, silakan Pak Rifai, waktu saya berikan ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mohon maaf agak terlambat masuk karena ada peristiwa yang tidak terduga. Jadi pintu kamar kerja saya karena angin, jadi saya nggak bisa masuk ke dalam ruang kerja di mana laptop yang berfungsi sebagai media untuk acara ini, tentu saja saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya harus memanggil tukang dulu untuk membuka pintu itu. Jadi agak panik juga saya barusan karena waktunya sudah mepet, tiba-tiba pintu terkunci, HP juga di dalam, segala macam ada di sana. Ya alhamdulillah, tapi berhasil sudah dibuka tadi oleh tukang dengan naik ke atas, jadi agak dramatis juga. Ya, baiklah. Saya akan bermula dari apa saya jadikan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Komarudin Hidayat sebagai awal dari apa yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan Pancasila itu ya. Jadi saya sendiri berpandangan bahwa Pancasila ini memang tidak perlu untuk dijabarkan ataupun disusun sebagai sesuatu ideologi yang dipaksakan, sebagaimana ada keinginan-keinginan dari kelompok tertentu untuk menguatkan Pancasila, tapi sebenarnya kemudian menjadi berlawanan dengan tujuan daripada Pancasila itu sendiri. Persoalan yang paling harus dihadapi oleh kita sekarang ini dalam kaitan mengisi kemerdekaan sebenarnya bukan pada persoalan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, karena apa? Karena sebenarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri sudah menjadi satu living values di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bagaimana tadi dikatakan oleh Pak Komarudin Hidayat.
justru di dalam penyelenggaraan kekuasaan negara ini yang menjadi instrumen bagi perwujudan nilai-nilai Pancasila dan untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia, itulah yang menjadi problem. Jadi problem yang pokok yang harus dilakukan adalah pertama-tama mengontrol kekuasaan. Saya melihat bahwa di dalam sejarah bangsa kita ini, pemerintah yang berkuasa seringkali tidak bisa dikontrol kekuasaan. Seringkali maksud baik dari para pemimpin kita ini kemudian melenceng menjadi sesuatu yang berlawanan dengan tujuan baik tersebut. Misalnya di masa demokrasi terpimpin atau yang sering disebut sebagai Orde Lama. Kemudian justru perkembangan bangsa dan negara kita menjadi buruk. Bahkan kemudian orang menjadi kehilangan kemerdekaan. Seakan-akan pemimpin yang dulu memperjuangkan kemerdekaan kemudian menjadi perampas kemerdekaan itu sendiri. Demikian juga di dalam pemerintahan berikutnya yang disebut sebagai Orde Baru, keinginan untuk memakmurkan bangsa Indonesia lewat pembangunan ekonomi itu kemudian melahirkan otoritarianisme yang sama dengan pemerintahan sebelumnya. Dan baru kemudian pada masa reformasi ini kita melihat bahwa kurang lebih kekuasaan bisa lebih dikontrol daripada sebelumnya. Tetapi tetap saja kalau kita melihat sekarang ini pun sebenarnya seringkali kekuasaan itu menjadi berlebihan sehingga tidak ada lagi checks and balance atau penyeimbang daripada pemerintah yang berkuasa. Oleh karena itu harus dibuat semacam aturan dan undang-undang yang lebih mengetatkan kontrol terhadap pemerintah. Dan salah satu caranya adalah memberikan penghormatan kepada apa yang disebut sebagai oposisi. Kalau kita melihat kepada perjalanan atau praktek demokrasi di negara-negara maju, oposisi itu dihormati dan diberikan kedudukan yang berharga karena yang positif bagi perkembangan negara tersebut dari perkembangan demokrasi. Saya menyaksikan secara langsung di dalam kehidupan demokrasi di negara yang maju, negara barat, Kanada. Yang namanya pemimpin oposisi itu diberikan bukan hanya secara suaranya saja, tetapi secara fisik pun dia diberikan rumah sebagai pemimpin oposisi. Jadi oposisi itu bukan sesuatu yang berada di luar sistem kekuasaan yang seolah-olah posisinya tidak berharga dan boleh katakan menyebabkan kondisinya menjadi tersingkir, tetapi justru berada di dalam sistem kekuasaan itu sendiri. Oleh karena itu, menjadi pemimpin oposisi adalah merupakan sesuatu yang terhormat, bukan sesuatu yang terhina dan tersingkir. Dan cara di dalam memperdebatkan suatu persoalan, satu undang-undang, karena memang sistem parlementer, maka kemudian setiap partai politik atau rakyat itu bisa memilih pemimpin yang berkualitas. Karena apa? Karena perdebatan itu, sebagaimana kalau kita lihat di parlemen Inggris atau parlemen Kanada, bersifat langsung. Begitu pemimpin partai politik yang berkuasa menyampaikan gagasan atau rencana-rencananya, maka kemudian langsung dijawab, direspon oleh pemimpin oposisi. Demikian juga anggota parlemen memberikan respon suaranya pada waktu itu juga. Sehingga terlihat
kualitas daripada wakil rakyat, kualitas dari pemimpin sebuah negara itu tercermin di dalam ketangkasan, di dalam dan pemahaman yang mendalam terhadap persoalan-persoalan yang menjadi concern negara. Dan inilah yang saya lihat di Indonesia, kita belum sampai kepada satu pemberian penghargaan kepada oposisi. Dan kalau kita amati, terlampau banyak juga kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh pemimpin atau pemerintah yang berkuasa. Seharusnya berkuasa itu, memegang kekuasaan justru harus dibuat tidak menjadi nyaman, dalam pengertian dia harus selalu siap untuk menerima kritik dan selalu harus siap untuk melakukan berbagai inisiatif rencana yang bermanfaat dan bersifat inovatif terhadap pembangunan sebuah bangsa. Nah, ini yang salah satu kekurangan yang saya lihat di dalam praktek demokrasi kita, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan sebagai sila keempat dari Pancasila. Yang kedua yang perlu dilakukan, jadi yang harus dilakukan oleh kita agar nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya menjadi living values dari bangsa kita ini adalah supremasi hukum atau penegakan hukum yang konsekuen. Kita mungkin kalau misalnya bagi orang yang sudah mempunyai keamanan ekonomi atau kecukupan ekonomi, akan tetap merasa terganggu kalau misalnya terjadi praktek tidak konsekuennya sebuah hukum ditegakkan. Dan seringkali kalau kita lihat pelaksanaan penegakan hukum ini hanya berlaku bagi orang-orang yang di bawah. Sedangkan bagi orang-orang yang di atas, yang berkuasa, seringkali hukum itu menjadi tumpul. Dan ini merupakan persoalan besar, karena kemudian ketiadaan penegakan hukum yang konsekuen ini menyebabkan ketidakpastian. Bukan hanya di dalam hukum itu sendiri, tapi kemudian bisa berdampak ke dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi. Salah satu penyebab dari kesulitan atau tidak lancarnya misalnya investasi di Indonesia dibanding dengan negara lain adalah ketidakpastian hukum ini. Jadi kepastian hukum itu, penegakan hukum yang konsekuen ini sangat penting sekali, karena kemudian bagi pengusaha misalnya menjadi jelas apa yang harus dilakukan, menjadi jelas tentang investasi yang akan dia tanam misalnya bagi pengusaha luar negeri, dan juga menjadi kepastian bagi rakyat itu sendiri di dalam kehidupannya sehari-hari. Banyak sekali pengusaha yang menengah ke bawah mengatakan bahwa jangan sampai kita berurusan hukum dengan aparat. Karena walaupun kita pada posisi yang benar, tetapi tetap saja jalannya hukum itu harus dilakukan dengan cara-cara di luar hukum itu sendiri. Termasuk dengan lewat uang dan sebagainya. Dan ini yang menyebabkan kemudian ongkos ekonomi menjadi lebih tinggi, ongkos produksi menjadi lebih tinggi daripada negara lain. Saya sering membandingkan misalnya harga-harga barang-barang yang diproduksi oleh Indonesia itu menjadi lebih mahal di luar negeri ketimbang barang yang berasal dari Malaysia misalnya atau Singapura. Karena mungkin biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha itu menjadi lebih tinggi dikarenakan adanya berbagai pungutan-pungutan atau
ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis di dalam undang-undang itu sendiri. Oleh karena itu, dua hal ini, yaitu mengontrol kekuasaan dan penegakan hukum, rule of law, itu lebih penting bagi kita di dalam merealisasikan nilai-nilai Pancasila ini ketimbang perumusan-perumusan yang bersifat filosofis atau upaya untuk merumuskan satu undang-undang yang berkaitan dengan penguatan ideologi negara misalnya. Karena kita menyadari secara historis memang Pancasila itu berasal dari berbagai gagasan-gagasan yang dilatar belakangi oleh berbagai ideologi yang berbeda-beda. Apakah Islam, nasionalisme, sosialisme. Dan kemudian akhirnya berpuncak kepada Pancasila sebagaimana dirumuskan pada tanggal 18 Agustus oleh Bung Hatta. Peranan Bung Hatta sangat penting di sini. Tetapi kita menyadari bahwa itu adalah suatu rumusan yang berasal dari berbagai latar belakang ideologi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jika ada usaha untuk membalikkan lagi ke arah Pancasila ke arah sebelum akhirnya menjadi rumusan yang final pada tanggal 18 Agustus ini, maka itu merupakan sesuatu yang sifatnya akan backfire atau kontraproduktif terhadap upaya menjadikan Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara. Jadi yang lebih penting bagi kita adalah memastikan kepastian hukum, penegakan hukum secara konsekuen, dan mengontrol kekuasaan itu sendiri. Dan kemudian hal ini perlu juga ditunjang oleh satu pengembangan atau penumbuhan etika politik, etika politik yang kuat, di mana seseorang yang memegang kekuasaan akan mempunyai satu komitmen nilai yang tinggi terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang berkaitan dengan baik dan buruk dalam soal politik. Kita sangat jarang misalnya melihat seorang pejabat mundur dari jabatannya dikarenakan kekeliruan yang dilakukan di dalam sebuah kebijakan pemerintah misalnya. Sangat berbeda kalau kita melihat bagaimana pejabat-pejabat di Jepang atau Korea yang secara gentle menyatakan mundur hanya karena misalnya melakukan kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan dia sendiri, tetapi budaya malu itu sedemikian kuat sehingga kekuasaan bukanlah sesuatu yang dianggap segala-galanya. Bahkan ketaatan atau komitmen terhadap nilai itu sendiri jauh lebih penting daripada kekuasaan yang dipegangnya. Pernah ada seorang pejabat Jepang, menteri, yang pada waktu kampanye sebagai anggota parlemen, dia mendapatkan sumbangan sebanyak $500 dari pengusaha Korea. Mungkin kalau dalam ukuran Indonesia, $500 bagi seorang politisi tingkat nasional, saya kira sangat kecil. Tetapi sudah cukup bagi menteri tersebut di Jepang untuk mengundurkan diri karena merasa tidak pantas lagi untuk menduduki jabatan tersebut, di mana dia harus menjadi contoh daripada pelaksanaan sebuah etika politik yang tertanam kuat di dalam budaya bangsa Jepang. Apakah Indonesia misalnya sanggup, masyarakat kita sanggup untuk membudayakan atau menyebarkan budaya malu ini? Saya kira sebenarnya bisa, tetapi kita memerlukan satu contoh, ya. Dan sayang sekali contoh itu sangat jarang sekali. Kita hanya melihat misalnya contoh dari seorang negarawan yang sangat konsekuen, itu adalah Bung Hatta misalnya, yang
perkataannya itu tidak hanya bersifat formal atau artifisial, tapi betul-betul dihayati dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu saja kita tidak bisa atau sampai sekarang agak sulit menemukan figur seperti Muhammad Hatta di dalam prakteknya, di dalam kehidupannya sebagai seorang negarawan, sebagai seorang pemimpin bangsa. Tapi sistem yang dibuat oleh kita, oleh para wakil rakyat, sebenarnya bisa untuk memaksa hal itu. Untuk memaksa misalnya seorang pejabat untuk mengundurkan diri ketika terjadi kekeliruan ataupun korupsi ataupun pelanggaran yang sifatnya minor sekalipun, untuk bisa mempraktekkan meninggalkan kekuasaan tanpa harus kemudian melanggar aturan-aturan hukum yang lainnya. Jadi kita ini kan berlaku semacam praktek di mana untuk menutupi kesalahan maka kemudian harus dilakukan kesalahan yang lain dan seterusnya. Saudara sekalian, di sini sebenarnya nilai-nilai agama mempunyai peranan yang penting di dalam menumbuhkan, mempraktekkan nilai etika politik sebagaimana yang dikehendaki. Tapi sayangnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepercayaan pada agama itu sendiri belum sanggup juga untuk mendorong para pemimpin yang mempunyai latar belakang agama sekalipun untuk mempraktekannya. Jadi oleh karena itu sebenarnya yang lebih urgen di dalam hubungan ini dalam kaitan dengan nilai agama adalah bagaimana agama ini bisa menanamkan, bisa menginspirasi para penganutnya untuk mempraktekkan bukan hanya nilai-nilai ritual yang sekarang ini sangat kuat sekali, tapi juga nilai-nilai agama yang bersifat etika sosial dan politik. Dan ini yang menjadi kekurangan kita semua. Dan kemerdekaan bangsa Indonesia sekarang ini tentunya harus lebih ditujukan, sebagaimana tadi kata Pak Komar, adalah berkaitan dengan fight for, ya. Kalau dulu ketika dalam masa kemerdekaan kita sangat efektif inspirasi agama di dalam fight against, ya, fight against colonialism. Sekarang ini dituntut dari agama adalah, pengarut agama adalah fight for, bagaimana mencapai tujuan-tujuan bangsa dan negara kita sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai dasar kelandasannya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita mudah-mudahan nanti akan lebih menjadi luas lagi setelah ada pertanyaan-pertanyaan korespon dari para peserta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rifai Hasan atas uraiannya yang sangat clear, sangat jelas. Tadi ada beberapa hal yang Pak Pipip sampaikan, khususnya poin pertama Pak Pipip, terkait dengan pengontrolan kekuasaan. Ini yang seringkali belakangan ini perdebatan juga sangat panjang, karena sebetulnya bagaimana peran oposisi di dalam pemerintahan, itu juga mungkin yang menjadi PR kita lah di dalam kenegaraan kita. Karena dulu Cak Nur pernah mengusulkan mengenai perlunya ada oposisi loyal, misalnya itu. Sehingga oposisi yang ada itu memang diniscayakan sebagai penguat dari sistem demokrasi yang sedang diterapkan begitu. Justru kalau tidak ada oposisi itu berbahaya kan begitu, Pak. Baik, di chat group ini sudah ada beberapa penanya yang nanti mungkin Prof. Komar dan juga Pak Pipip bisa untuk menjawabnya. Saya akan coba bacakan dengan ringkas beberapa pertanyaan yang ditujukan baik secara khusus ke Pak Rifai Hasan maupun kepada Profesor Komarudin Hidayat begitu.
Ini pertama dari Ustadz Hamzah. Beliau bertanya, Pak Komar, kira-kira ini kan otoritas tertinggi dalam beragama itu kitab suci. Sedangkan dalam berbangsa bernegara itu adalah konstitusi. Nah, sedangkan faktanya Indonesia ini kan mayoritas umat beragama begitu. Yang memang diajarkan prinsip-prinsip juga tentang berbangsa dan bernegara. Nah, dalam konteks ini kenapa tidak sekalian saja kitab suci yang dijadikan sebagai dasar berbangsa bernegara? Jadi nggak harus ke Pancasila kan begitu ya? Saya kira itu pertanyaan yang untuk Prof. Komarudin Hidayat. Mungkin bisa di-keep dulu, Prof. Selanjutnya pertanyaan kedua itu dari Mbak Siva melalui YouTube. Pertanyaannya adalah, Prof. Komar, ada yang mengatakan bahwa Islam itu jadi mayoritas. Jadi gini, jika Islam jadi mayoritas di sebuah negara, maka amanlah negara itu. Nah, ini pendapat Prof bagaimana? Benar tidak demikian? Atau justru sebaliknya? Baik, selanjutnya ada pertanyaan juga dari, ini Ibu Nasrin Astani dari Bahai ya. Ini lebih kepada apresiasi aja atas paparan Prof. Komar, bahwa pandemik itu harus dipandang juga dengan positif lah. Karena itu juga merupakan berbagai cobaan yang merupakan berkah dari Tuhan. Ini lebih kepada apresiasi atas paparan Prof. Komarudin Hidayat. Nah, ini ada pertanyaan untuk Pak Pipip dari Ustadz Hamzah juga. Pertanyaannya Pak Pipip, kira-kira begini. Kemerdekaan itu kan tercermin diantaranya lewat supremasi hukum dan norma atas perilaku begitu. Nah, sekarang jika konteksnya penguasa menciptakan hukum untuk kelompoknya saja, apa yang memang seharusnya dilakukan oleh kita gitu, oleh rakyat, oleh warga negara begitu. Karena seringkali kan misalnya kalau rakyat mengkritik bahkan bisa jadi dianggap anti Pancasila misalnya, walaupun itu merupakan kritik dalam rangka tadi oposisi tadi. Kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan oleh rakyat untuk itu gitu? Itu dari Ustadz Hamzah. Saya langsung saja satu lagi dari Bapak Abdul Tulusang. Ini untuk Prof. Komar juga pertanyaannya. Prof, apa hubungannya atau kaitannya antara kemerdekaan, apa makna kemerdekaan dalam Pancasila? Itu tolong nanti Prof jawab. Yang kedua, apa hubungan keadilan dengan kemerdekaan, Prof? Kira-kira ada nggak hubungannya antara keadilan dengan kemerdekaan begitu? Nah, ini terakhir dari Susiana T.S. Silver dari Bahai juga. Untuk Pak Pipip, beliau mengatakan agama adalah pendorong terciptanya peradaban. Baha'ullah mengatakan bahwa setiap orang diciptakan untuk melanjutkan peradaban yang terus maju. Lalu, kenapa bisa terjadi agama malah menjadi penghambat kemajuan dan peradaban? Nah, ini dari Bu Susi Bahai di Malang ya. Jadi alhamdulillah ini dari Malang juga ada pertanyaan. Kira-kira itu pertanyaannya yang bisa saya sampaikan untuk Prof. Komar dan juga untuk Pak Pipip. Jadi mungkin dimulai dari Prof. Komar dulu. Monggo Prof. Komarudin untuk bantu menjawab. Coba kata kuncinya satu-satu dulu. Yang satu baik. apa? Baik, Prof. Untuk yang tadi yang pertama Prof. Komar. Mengapa tidak agak kitab suci di dasar ya? Kitab suci, betul. Dari dasar, Prof. Iya. Ada yang menafsirkan justru Pancasila itu terjemahan daripada kitab suci. Misalnya kitab suci menganjurkan musyawarah, maka kemudian dipilihlah demokrasi. Itu elaborasi kitab suci. Kitab suci melarang orang maling, maka dibentuklah KPK. Kitab suci mendorong orang itu maju dan pintar, maka kemudian ada Departemen Pendidikan. Kitab suci nyuruh sehat, maka ada Departemen Kesehatan. Jadi dalam konteks itu, kelembagaan itu bisa saja dipandang sebagai manifestasi tafsir konkret dari kehendak kitab suci. Itu cara pandangnya. Coba sekarang apa yang bertentangan dengan kitab suci? Yang ada justru tafsiran dari kitab suci. Persoalannya kan melaksanakannya tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau sungguh-sungguh itu sungguhnya tafsir nyata dari kitab suci. Kalau kitab suci sebagai dasar dalam arti sempit gitu, maka ya bukan Indonesia, nanti kemudian yang lain yang akan buyar. Kalau itu artinya teokrasi. Di Timur Tengah itu yang namanya dasar kitab suci yang mana? Itu kan dinasti. Saudi Arabia, artinya keluarga Saud. Gitu. Al-Urduniyah, Al-Hashimiyah, ya keluarga Hashim. Emirat Arab, ya emir-emir. Jadi
Mereka punya pilihan yang beda-beda, hanya mereka kemudian punya komitmen mengembangkan Islam. Tapi dasarnya negaranya itu kan mereka kan kesultanan, kesukuan, dinastiisme. Itu cara pandang ya, bahwa di Indonesia sebagai warga negara yang melindungi konstitusi, dan konstitusi itu tafsiran daripada kitab suci, karena founding fathers and mothers ini kan orang-orang beragama gitu. Dan apa aturan yang berseberangan dengan kitab suci gitu. Rasanya semuanya itu sejalan dengan kitab suci gitu. Nah, yang kedua apa tadi? Ya, yang kedua terkait ini klaim Prof bahwa kalau mayoritas suatu negara itu beragama Islam, maka amanlah negara itu. Ya. Prof setuju tidak? Sekarang kita studi empiris saja lah. Negara-negara yang paling aman itu faktornya apa saja? Salah satunya kan pendidikannya baik, ekonomi merata, kemudian polisi wibawa. Mereka aman dan mereka tidak beragama. Di Jepang itu aman, mereka tidak Muslim. Di Finlandia juga aman, New Zealand juga aman. Di Indonesia malah nggak aman, padahal mayoritas Muslim. Jadi persoalannya aman tidak aman itu tidak semata karena agamanya, tapi karena etika sosialnya. Etika sosial kalau orang beragama mestinya manifestasi dari keberagamaannya. Tapi yang tidak beragama, memang begitu kita masuk dalam dunia sosial, itu kan kompromi, komitmen, jaga bersama. Piagam Madinah itu kan semuanya kan konsensus bersama, dijaga bersama. Jadi di situ keamanan tidak semata karena jumlah pemeluk agama, tapi aktualisasi dari nilai-nilai yang luhur, bisa juga dari agama Islam, bisa dari agama lain, bisa juga memang dari nilai-nilai social virtues dalam masyarakat. Lihat aja empiris. Bahkan ada berapa sama-sama Muslim pada berantem. Lihat aja Yaman itu, di Timur Tengah itu. Malah pada konflik berdarah-darah. Next. Ya baik, Prof. Lagi? Ada lagi, Prof, makna kemerdekaan dalam Pancasila. Itu bagaimana, Prof? Ya, dalam Pancasila merdeka itu ada dua. Satu, merdeka dari penjajahan. Karena Pancasila sebagai preambul disampaikan dalam konteks Undang-Undang Dasar. Kita merdeka dari penjajahan. Tapi yang kedua, merdeka dari kemiskinan, dari ketakutan, minal khaufi wal ju'. Makanya muara Pancasila itu kan keadilan, kesejahteraan, damaian. Jadi kemerdekaan bukan sekedar formal, tapi kemerdekaan eksistensial dan sosial, kemerdekaan. Yang satu lagi apa? Keadilan. Ya, seturut dengan itu keadilan, Prof. Apa hubungannya dengan keadilan? Keadilan? Kalau Anda sering dengarkan khutbah Jumat, itu kan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh menegakkan keadilan dan berbuat baik. Kalau ihsan, aku mempunyai uang, aku bagikan, itu aku berbuat baik pada Anda. Aku tersenyum, itu baik, sedekah. Tapi kalau adil, itu aku membela hak orang yang memang bukan milikku, tapi milik orang itu saya bela. Makanya pemimpin yang baik itu yang adil. Apa? Menegakkan keadilan artinya membela hak-hak yang memang hak rakyatnya. Termasuk koruptor itu kan merampas hak orang lain. Kaya miskin tidak adil itu kan merampas hak orang miskin. Jadi adil itu membela hak orang, membela hak rakyatnya itu adil. Nah, yang bagus orang itu adil dan sekaligus baik. Dalam masyarakat dan dalam kritik sejarah makanya dikatakan pemimpin yang adil itu lebih bertahan lama apapun agamanya, asal orang itu adil. Tapi walaupun agamanya itu baik, rajin haji, rajin sholat, rajin ibadah, tapi kalau nggak adil, itu akan mudah digoyang oleh masyarakatnya. Karena masyarakatnya akan berontak, akan demo. Karena kebaikan dia itu kan kebaikan pribadi di hadapan Allah. Tapi kalau keadilan itu dirasakan oleh masyarakat bersama. Nah, yang bagus memang orang itu adil dan sekaligus keadilan itu muncul dari karena kebaikan akhlaknya. Jadi keadilan itu terukur dalam konteks horizontal, kalau kebaikan itu lebih pada kualitas, inner quality seseorang. Terus? Ya artinya lebih dulu mana, Prof? Apakah keadilan dulu, apa kemerdekaan? Tergantung bagi Anda. Pertama ya adil. Pertama ya kita harus adil pada diri sendiri. Kalau Anda makan enak, Anda dengarkan perut Anda itu protes, jangan seenaknya saja gitu. Kalau Anda manjakan lidah itu menzalimi perut.
Gitu. Kemudian kalau saatnya tidur, Anda melek, Anda menzolim pada tubuh. Kemudian keadilan pada keluarga. Jadi adil itu kan seimbang. Salah satu mana keadilan itu. Keadilan itu dalam konteks diri sendiri, dalam konteks keluarga, dalam masyarakat. Kalau Anda pemimpin, maka pertama adil yang utama. Ikdilu fa'innahu aqrabu littaqwa. Hendaknya engkau tegakkan keadilan. Itu satu tingkat mendekati tingkat ketakwaan, adil. Itu. Oke, baik Prof. Komar. Saya akan ke Pak Pipip dulu, Prof. Komar, izin karena ada pertanyaan untuk Pak Pipip. Pak Pipip, tadi kaitannya dengan peradaban itu bagaimana Pak Pipip? Karena harusnya kan yang namanya agama itu mendorong peradaban ya Pak Pipip ya. Termasuk juga mungkin pertanyaan dari dari Ustadz Ustadz Hamzah dulu. Kalau ada penguasa yang menciptakan hukumnya sendiri, peran masyarakat bagaimana Pak Pipip untuk menghadapi itu? Silakan Pak. Saya kira di zaman modern ini atau khususnya ya termasuk di Indonesia itu tidak ada satu hukum yang hanya berlaku untuk dirinya sendiri atau untuk pemerintah sendiri. Nah, yang namanya hukum atau undang-undang itu berlaku untuk semua rakyat. Jadi tidak mungkin ada yang disebut sebagai menciptakan hukum untuk dirinya sendiri. Gitu. Semua hukum itu yang berbentuk undang-undang itu berlaku untuk semua rakyat. Hanya di dalam pelaksanaan hukum itu sendiri yang nanti akan terjadi perbedaan. Kalau misalnya penguasa atau pemerintah itu bersifat sewenang-wenang atau tidak mempunyai tidak adanya kontrol terhadap rezim yang berkuasa, itu sangat mungkin hukum itu hanya berlaku bagi rakyat, ya, tapi tidak berlaku bagi dirinya. Maksud saya gini, sebuah kekeliruan, kesalahan yang dilakukan oleh penguasa misalnya, itu tidak akan pernah dihukum nanti atau tidak akan pernah dilakukan satu proses di mana orang yang melanggar tersebut kemudian dihukum. Tapi kalau rakyat atau di luar rezim atau pemerintah yang berkuasa melakukan pelanggaran, maka itu akan dihukum. Nah, paling itu. Tetapi undang-undang atau hukumnya itu sendiri sama sebenarnya. Tapi pelaksanaan dari hukum itu sendiri kemudian yang disebut sebagai pilih-pilih atau tebang pilih itu, ya. Jadi tidak konsekuen di dalam pelaksanaannya. Soal hukum itu. Bagaimana sekarang caranya supaya di negara kita ini pelaksanaan hukum itu berlangsung secara konsekuen? Harus ada kontrol yang tepat. Gitu. Oleh karena itu kita tidak berharap ada sebuah pemerintah yang demikian leluasa tanpa kontrol dari oposisi untuk melakukan berbagai katakan pelanggaran di dalam hukum. Ya, kita banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita berikan dalam kehidupan masa sekarang. Kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah, misalnya kemudian menjadi lebih berat dibanding dengan atau tidak dilakukan hukum yang sama ketika dilakukan oleh seorang pejabat misalnya. Itu bisa terjadi. Nah, ini hanya mungkin bisa dikontrol kalau ada oposisi yang kuat. Ya. Dan bagaimana, kenapa di Indonesia? Ini saya kemudian jawaban saya melebar sebenarnya. Kenapa kemudian misalnya sekarang ini tidak ada satu oposisi yang kuat untuk mengontrol pemerintah? Karena yang saya bilang tadi itu, menjadi oposisi itu seakan-akan menjadi posisi yang pinggirkan atau bahkan rendah gitu. Oleh karena itu harus ada satu undang-undang yang secara konkret memberikan satu penghargaan posisi yang terhormat bagi oposisi. Nah, jadi orang tidak berkuasa pun kemudian menjadi partai yang tidak berkuasa
menjadi oposisi itu juga merupakan satu penghormatan dan merupakan satu unsur yang yang sangat penting dalam sebuah demokrasi. Itu jawaban saya terhadap pertanyaan yang tadi. Kemudian tentang peradaban, kan? Ya, tentang peradaban, Prof. Silakan, Pak Pipip. Jadi di dalam sejarah itu sebenarnya semua peradaban itu berasal dari nilai-nilai, terutama nilai agama. Ya. Jadi sebenarnya itu suatu fakta historis saja. Ya. Apalagi kalau kita melihat kepada misalnya sejarah Islam, ya, sejarah peradaban Islam, kita melihat bahwa tidak ada satu penjelasan atau teori yang bisa menjelaskan kenapa bangsa Arab kemudian bisa mencapai peradaban yang tinggi ya, di abad 9, 10, 8, 9, 10. Kalau misalnya itu bukan karena agama Islam, gitu. Jadi faktor itu adalah agama Islam itu sendiri, nilai agama. Dan juga kalau kita melihat pada peradaban lain pun, misalnya Amerika itu juga didasari oleh semangat keagamaan. Semangat keagamaan, semangat kebebasan, terutama kebebasan melaksanakan kepercayaan. Nah, kita mengetahui bahwa banyak sekali di antara imigran Eropa, terutama Inggris yang ke Amerika itu adalah orang-orang, kelompok-kelompok agama yang tertindas. Ya. Yang tertindas, yang kemudian ketika tiba di Amerika, mereka mendapatkan kebebasan untuk melaksanakan kepercayaan tersebut yang tidak bisa dipraktekannya di Eropa. Yang pada waktu itu terjadi perang agama. Salah satu contoh yang konkret lagi adalah kaum Mormon, ya, atau yang disebut sebagai nama resminya adalah Church of Latter Saints Days, ya. Gereja para wali zaman akhir. Mereka juga mendapatkan penindasan, tidak diakui bahkan sebagai kelompok Kristen. Tadinya mereka pusatnya atau markasnya atau daerah penduduk yang menganut itu di New York, ya. Joseph Smith itu mengklaim sebagai mendapatkan wahyu, ya, dan mengklaim sebagai nabi, dan oleh karena itu dia diusir dari New York itu, dari salah satu wilayah di bagian negara New York, demi untuk bisa melaksanakan rally ke selatan, ke negara bagian Utah, gitu, yang ibu kota itu Salt Lake City. Dan di kota Salt Lake City itu mereka membangun peradaban baru. Mereka bisa melaksanakan ajaran agamanya dan bahkan kemudian memunculkan satu masyarakat yang secara ekonomi makmur, ya. Dan sampai sekarang itu termasuk kota yang boleh katakan kota yang makmur secara ekonomi dan secara agama pun relatif bisa melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara lebih konsekuen. Misalnya di sana itu di kota-kota yang dikuasai oleh Mormon itu tidak ada kehidupan malam. Itu salah satunya. Mungkin negatifnya juga ada, tentu sering dibaca kita baca. Tapi bahwa itu salah satu dalil di dalam pembangunan ekonomi itu adalah tidak benar kalau ekonomi itu tumbuh dari insentif materi, gitu. Jadi ekonomi itu sendiri yang berupaya, yang merupakan upaya, katakan model pembangunan yang berupaya untuk menumbuhkan kesejahteraan materi, itu biasanya tidak berasal dari nilai-nilai yang materialistik, tapi justru dari nilai spiritual. Itu contohnya adalah pertama kalau di dalam sejarah
yang kita paling kenal adalah Islam. Dan yang kedua, di dalam kasus Mormon atau gereja akhir zaman, para wali akhir zaman itu bisa bisa ditulis, bisa dibaca di dalam buku yang berkaitan dengan the Great Ascension, pendakian yang tinggi, menceritakan bagaimana sebenarnya kemakmuran ekonomi itu justru berasal dari nilai spiritual. Demikian juga peradaban. Saya kira itu jawaban untuk yang pertanyaan tadi. Baik, Pak Pipip, terima kasih atas jawabannya, Pak Pipip. Baik, saya akan lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan ditujukan untuk Prof. Komar dari ini melalui YouTube, ini dari Kusnandang. Kira-kira pertanyaannya begini. Kapan kira-kira Prof. Komar sebetulnya Indonesia itu menjadi bangsa yang memang betul-betul merdeka gitu, Prof, dan terbebas dari bias-bias atau sekat-sekat primordial. Nah, itu pertanyaannya itu, Prof. Jadi pertanyaan kapan? Ya. Gitu. Itu dulu, Prof, silakan. Ya. Pertama, kalau kita lihat ya, kalau Anda seorang turis melihat Indonesia, kita ini orang masyarakat yang tidak terjajah oleh perubahan musim. Orang yang 4 musim itu, ketika musim dingin itu mereka menderita sekali. Hanya belakangan dengan kemajuan teknologi, kerja keras, maka mereka kemudian mengatasi ketika panas, kemudian dengan AC, ketika dingin dengan heater, dan seterusnya. Tapi sungguhnya mereka itu ngiri dengan kondisi iklim tropik yang memanjakan. Tapi negatifnya kemudian bangsa ini tidak terlatih untuk hidup dengan perubahan dan perencanaan. Mereka yang hidup di daerah dingin, kalau nggak siap-siap, itu betul-betul mati itu. Karena layaknya kulkas itu kalau musim dingin itu. Sehingga ketika musim panas mereka harus kerja siap, kerja menyiapkan persiapan untuk musim dingin. Gitu. Yang berikutnya, masyarakat kita itu kan merdeka sekali. Alamnya kaya, indah. Karena itu di Indonesia itu yang menonjol budayanya apa? Budaya seni dan religiositas. Tari-tarian, nyanyi, beragama. Gitu. Bayangkan mereka yang hidup di padang pasir, mereka berjuang keras tuh menghadapi ganasnya panas atau yang daerah dingin. Kita kan tidak. Maka dari sisi itu Indonesia ini sesungguhnya merdeka dari kepanasan, merdeka dari kedinginan, merdeka dari harus membuat rumah tembok yang rapi, itu dari situ merdeka. Tapi dalam konteks kemerdekaan penjajahan ya kita buat ukuran ya gini. Hidup ini layaknya kita lari di atas treadmill. Ini pengaruh kapitalisme ini, treadmill ya begini. Ketika Anda jalan pelan-pelan, sesungguhnya Anda ya di situ aja, going nowhere. Lalu treadmill ketika semakin cepat, Anda larinya cepat, tapi di situ-situ juga. Semakin cepat lagi Anda ngos-ngosan, di situ-situ juga, nggak kemana-mana kan treadmill itu. Nah, treadmill syndrome ini ya ingin menggambarkan orang yang hidup kena pengaruh kapitalisme yang konsumtif hedonistik, berapapun penghasilannya selalu kurang. Karena ketika ekonominya pas-pasan, belanja Anda pas-pasan, tapi income Anda naik lagi nanti kebutuhannya, Anda naik lagi. Jadi kita dipacu untuk belanja membeli gaya hidup yang itu sekunder tersier. Oleh karena itu kita ini terjajah oleh nafsu kita. Jadi, pertanyaannya apa tadi? Kapan kita itu sejahtera? Apa tadi? Iya, pertanyaannya kapan kita betul-betul terbebas sebetulnya dari Jadi ukuran itu, kalau dulu saya ngobrol dengan orang tua saya itu melihat anak-anak sekarang bandingkan pengalaman zaman Jepang luar biasa itu nikmatnya sekarang ini. Dibandingkan Orde Baru sekarang, mewah sekarang. Zaman Orde Baru TV aja hitam putih kok. Jumlah motor, telepon, mobil itu bisa dihitung. Sekarang ini sungguhnya mewah sekali. Hanya saja memang kita sudah terlanjur tinggi kebutuhannya, kita kemudian sulit untuk turun lagi.
Makanya perlu kita rumuskan, kalau toh kita ingin merdeka dari kelaparan, lapar enggak? Merdeka dari kebodohan, pendidikan merata tidak? Merdeka dari telanjang, kita berpakaian tidak? Merdeka dari apa? Ini perlu dirumuskan ulang. Gitu. Jadi ukurannya dulu kalau kita ingin merdeka. Kalau bagi orang di kampung yang sofistik, ya sekarang ini sungguhnya ya hidup itu tenang, makmur, nggak ada musuh. Musuh militer bagi Indonesia itu kan kecil sekali. Syria ketika terjadi pergulakan, penduduknya hanya berapa puluh juta, itu Eropa dibuat kalang kabut kok oleh tumpahan penduduk Syria. Bayangkan kalau Indonesia ini pecah, perang saudara, negara tetangga itu takut sekali. Brunei bisa tenggelam itu, dapat limpahan penduduk Indonesia. Singapura tenggelam, Vietnam, Australia. Jadi secara militer, negara-negara tetangga itu tidak ingin Indonesia ini sungguhnya terjadi keributan. Tapi ada juga negara-negara yang tidak mau Indonesia maju, sebab sumber ekspornya terganjal nanti. Ini kan pasar yang empuk. Makanya ada satu logika yang agak konspiratif, Indonesia ini maju banget juga jangan, ada negara yang terancam, tidak senang, tapi gagal juga jangan, karena negara tetangga juga kacau gitu. Ya dibuat gini-gini aja gitu. Jadi income per kapita itu cukup 5.000 ke bawah lah. Kalau 6.000 ke atas ya itu menakutkan tetangga-tetangga itu. Jadi lagi-lagi kalau Anda bilang sejahtera, buatlah ukuran Anda. Kalau ukuran pribadi saya sudah melebihi target hidup ini. Baik, Prof. Ini menarik ini ulasannya. Jadi kita mau tinggi banget juga tidak, kurang juga tidak ya secara ekonomi ya, Prof ya. Karena kalau terlalu tinggi juga menakutkan negara lain, terlalu rendah juga menakutkan negara lain begitu. Termasuk ukuran tadi yang Prof sampaikan. Masih terkait itu, Prof, ada pertanyaan dari Hoyam Jip. Nah, ini saya nama asli ya, mungkin atau nama lain. Pertanyaannya Prof begini, apakah Indonesia akan bisa hidup lebih aman dan nyaman jika peraturan dan ketentuan nasional dibangun dengan nilai-nilai dasar budaya Indonesia? Silakan, Prof. Negara dan bangsa Indonesia itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau toh kita ngeritik pemerintah negara kita, itu yang kacau, yang busuk juga rakyatnya, budaya kita sendiri. Nggak bisa dipisahkan. Karena pemerintah itu kan yang milih rakyat. Gitu. Dan karena pilihannya nggak bagus, nanti yang rugi kita juga. Nah, bagaimana ke depan ini ada perubahan? Dari mana kita mulai? Kalau saya salah satunya yang harus mulai itu perbaikan parpol. Demokrasi itu pilarnya parpol. Kalau parpol tidak mutu, nanti legislatif nggak mutu, eksekutif tidak mutu. Karena mereka itu yang punya akses kepada kekuasaan. Dan dia itu pilihan rakyat. Sekarang bagaimana parpol itu punya akar ke bawah, akar dalam arti kepercayaan, akar dalam arti mewakili aspirasi, akar moral ke bawah, dan ke atas dia memang punya kualitas, konsep, teknokratik, moral, politisi. Nah sekarang ini Anda boleh bertanya, parpol itu betulkah ke bawah punya akar, dan betulkah ke atas punya kemampuan negarawan dan teknokratik? Nah silakan aja Anda menilai sendiri. Nah ini kan beda dengan politisi awal-awal kemerdekaan. Dia ke atas punya kemampuan merumuskan kebijakan yang begitu mendasar, dan ke bawah dia punya akar memang mewakili masyarakat. Jadi ke depan salah satu yang harus perbaiki itu parpol, pintu masuknya apa? Ya undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu. Sekarang ini intelektual di kampus kan bisanya ngeritik, tapi nggak bisa berbuat apa-apa banyak. Paling sibuk dengan birokrasi kampus. Ke masyarakat juga nggak punya masa. Yang punya masa itu kan kiai-kiai mubalek-mubalek, sebagian alumnus liternis Timur Tengah itu. Banyak sekali itu. Nah, ini juga kritik bagi orang-orang kampus itu. Ke politik juga tidak, kemudian ke masyarakat juga tidak. Nah, sebagian memang ada inovasi-inovasi, kontribusi, memajukan wilayahnya. Tapi sebagian jangan-jangan kita itu ya muter-muter aja kayak treadmill tadi. Gitu. Sibuk di atas tapi going nowhere, jangan-jangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Komar. Saya kepada Pak Pipip. Pak Pipip, kira-kira Pak Pipip ini ada pertanyaan dari Bu Susiana, Pak Pipip. Dari Bu Susiana pertanyaannya, beliau bilang sih agak konyol pertanyaannya. Kita bilang bahwa kita percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Namun seringkali ada pertanyaan pada orang berbeda agama, Tuhan Anda itu siapa? Begitu kan?
Nah, saya merasa pertanyaan itu menunjukkan bahwa penanya tidak percaya akan konsep ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau udah Tuhan itu Maha Esa, harusnya kan tidak perlu ditanyakan lagi Tuhan Anda siapa. Karena Tuhannya satu kan gitu. Ini mungkin agak sedikit di luar konteks, tapi ada hubungannya sebenarnya dengan sila kita. Sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Silakan Pak Pipip untuk menanggapi ini. Ya, konsep ketuhanan ini saya kira bukan sesuatu yang mudah untuk dijawab ya. Karena begini, bukan hanya misalnya konsep Tuhan dari berbagai agama itu berbeda, tapi juga sebenarnya tentang Tuhan ini di antara yang satu agama pun bisa bermacam-macam. Gitu. Bagaimana mempersepsikan Tuhan ini? Misalnya Tuhan orang yang awam misalnya gitu, itu berbeda dengan Tuhannya kaum sufi misalnya, di dalam persepsinya. Tentu saja kalau di dalam Islam secara normatif penggambaran Tuhan itu kan digambarkan baik secara negatif maupun positif ya. Misalnya tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Tuhan kan. Satu itu atau misalnya gambaran Tuhan itu diberikan dalam bentuk sifat-sifat. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha mengetahui. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat. Sesungguhnya Allah itu Maha pengasih dan penyayang dan sebagainya. Dan juga dalam gambaran negatifnya disebutkan bahwa Tuhan itu tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia. Jadi itu gambaran tentang Tuhan seperti itu yang bisa ditangkap oleh semua orang. Tetapi pada hakikatnya sebenarnya yang disebut Tuhan itu manusia itu mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Secara formal ajaran ya seperti tadi itu kalau kita mengikuti Al-Quran saya kira cukup di dalam gambaran sifat-sifat tersebut dan bagaimana fungsi Tuhan itu. Jadi sifat-sifat itu Tuhan itu di dalam Al-Quran itu fungsional sifatnya, tidak abstrak gitu. Walaupun siapa Tuhan itu sendiri tidak akan pernah ditemukan, gitu. Karena itu menyangkut pikiran dan hati kita yang saya kira berbeda-beda. Tapi jangan salah dipahami loh kemudian bahwa kemudian seakan Tuhan orang Islam ini berbeda. Ya, tentunya bukan itu maksudnya. Ya. Gambaran tentang Tuhan itu di dalam pikiran dan hati manusia bisa berbeda, tetapi konsep formalnya itu sama. Nah, saya teringat misalnya pada Al-Ghazali yang sangat terkenal itu, dia pada akhirnya itu menyesal karena kesufian itu sendiri, upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan sebagainya. Tapi bukan penyesalan di dalam pengertian yang artinya kemudian dia pencapaian spiritualnya itu bukan. Tetapi Al-Ghazali mengatakan bahwa setiap kita mencapai satu makom tersendiri, makom tertentu di dalam kesadaran tentang Tuhan ini, upaya untuk membersihkan hati kita, itu setiap kali juga kita terjebak ke dalam jebakan yang lain. Artinya kita berusaha supaya ikhlas. Ya. Tapi kemudian dalam keikhlasan itu juga ada jebakan-jebakan tertentu juga. Gitu. Oleh karena itu, menurut Al-Ghazali, sebenarnya orang yang paling berbahagia itu di dalam beragama itu adalah agama orang nenek tua. Gitu. Agama dari seorang nenek tua, Al-Ajuz. Ya. Karena keberagamaan seorang nenek tua itu tidak membutuhkan satu upaya atau refleksi tentang apa yang dialami secara spiritual. Jadi betul-betul dia mempraktikkan keagamaan itu sebagaimana apa yang dia pahami
secara sederhana, bukan secara konsep filosofis atau secara konsep tasawuf yang terlampau tinggi itu. Justru itu bagi Al-Ghazali kemudian bahkan menjadikan seseorang terjebak ke dalam jebakan-jebakan di dalam upaya mencari makom itu sendiri. Gitu. Jadi menurut dia berbahagialah seorang nenek tua yang beragama secara apa adanya, secara sederhana. Gitu. Dan oleh karena itu jawaban saya tidak bisa juga menjawab siapa sebenarnya Tuhan itu, karena itu menyangkut ke kesadaran dari masing-masing orang, ya, dan juga penghayatan yang tidak bisa dirumuskan secara eksak, secara pasti dalam definisi yang ilmiah sekalipun. Saya kira oleh karena itu sedikit di dalam masalah ini cukuplah bahwa ketuhanan yang Maha Esa di dalam nilai Pancasila itu bahwa bangsa Indonesia itu meyakini adanya Tuhan yang Esa, pencipta, yang menjadi dasar moral dari kita di dalam perbuatan kita menentukan baik dan buruk dalam kehidupan kita. Saya kira itu dan itu berlaku bagi semua agama. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih Pak Bipip. Baik, Pak Komar, barangkali ada yang ingin ditambahkan Pak Komar terkait tentang kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa di sini, Pak? Iya. Yang pertama ya, yang bertuhan itu kan manusia. Gitu. Bukan Tuhan beragama, tapi yang bertuhan beragama itu manusia. Oleh karena itu, sepanjang itu wilayah manusia, maka hendaknya manusia bisa saja mendialogkan. Kedua, kebutuhan kita sesama manusia, kita ini kan warga negara. Kita manusia yang bertuhan dan kita warga negara Indonesia. Bagaimana kebertuhanan itu yang memperkuat, memperkaya kewarganegaraan kita dan kehidupan kita berbangsa bernegara. Selanjutnya, kebertuhanan itu ada dimensi akhiratnya. Ya sudahlah, itu nanti urusan Tuhan aja itu di akhirat, soal surga neraka. Tapi kemudian yang aspek kemanusiaannya, mari tunjukkan bahwa karena kita beragama, bertuhan, kita meningkatkan kemanusiaan kita. Jadi ciri orang bertuhan beragama itu menghargai kemanusiaan kita. Kalau kita bisa seperti itu, maka kemudian diharapkan kebertuhanan, keberagaman itu memperkaya kemanusiaan, bukan malah berantem. Karena yang akan mengaudit keagamaan kita nanti kan Tuhan. Tapi di dunia yang kita butuhkan dari keberagaman kita adalah menghargai, menjunjung tinggi kemanusiaan kita. Sementara itu dari saya. Baik, Prof. Komar, ini pertanyaan terakhir, Prof. Komar, dari Ansori. Pertanyaannya itu adalah, tadi Prof mengusulkan kita harus memperbaiki partai lah, jika ingin kenegaraan kita itu lebih baik. Ya. Tapi kan faktanya sebaliknya, Prof. Komar. Nah, kalau fakta sebaliknya, apa yang bisa dilakukan, Pak? Ya, pendidikan pada rakyat, partai yang nggak bagus jangan dipilih, yang busuk-busuk, termasuk DPR, termasuk apapun yang nggak bagus jangan pilih. Gitu. Kalau perlu yang golput, gitu kan. Pilih yang bagus. Karena kalau nggak bagus, yang rugi kita semuanya, yang rugi berbangsa bernegara. Dan orang yang baik-baik hendaknya masuk partai. Gitu. Kita ngeritik terus, tapi intelektual nggak ada yang masuk partai karena kotor. Ya masuk, jangan ikut kotor. Gitu. Sebab kalau orang yang baik-baik nggak masuk partai, ya jangan disalahkan nanti kalau partai isinya orang yang busuk-busuk. Gitu. Ini ya tantangan. Jadi harus ada yang berani untuk berkorban masuk ke sana. Itu. Baik, terima kasih Prof. Komar. Baik, kita sebetulnya sudah hampir selesai diskusi kita sore hari ini. Tapi untuk menutup diskusi kita sore ini, saya memohon ke Prof. Komar dan Pak Pipip untuk menyampaikan beberapa statement barangkali yang akan menguatkan atau mengkonklusi lah dari diskusi kita sore hari ini. Jadi mungkin dimulai dari Pak Komar dulu ya. Prof. Komar, monggo. Ya, saya itu membayangkan, mengharapkan kita sebagai warga negara, mari kita rawat, kita cintai rumah ini. Sebab kalau tidak, kalau ambruk kebakaran, goyang, kita yang rugi. Gitu. Bukan orang lain.
Orang lain paling tertawa-tertawa gitu. Jadi kita sendiri harus mencintai rumah Indonesia ini, budaya ini. Nah, yang kedua, mari kita beragama dengan cara yang produktif dan tidak nakut-nakutin, tidak mengancam orang lain. Ibarat Anda menatap ke langit, ketika mata Anda ke langit, itu kan nggak tabrakan. Gitu kan. Ya udah, kita beragama di hadapan ke langit ilahi, kita nggak tabrakan, nggak usah nyala-nyalain orang lain. Tapi sekarang yang penting secara horizontal berbuat baik, berbuat ihsan. Rahmatanil alamin, dimulai dari rahmatanil indosiin. Bahwa beragama itu menyebarkan rahmat. Gitu. Kayak matahari itu kan menyebar rahmat. Siapapun dikasih cahaya. Mau maling, mau polisi, mau orang jahat, orang baik dikasih cahaya kan. Nah, orang beragama itu hendaknya penyebar rahmat, sehingga tidak mendatangkan ketakutan, tapi membawa cahaya. Cahaya kebaikan, cahaya kasih sayang. Kalau bisa seperti itu, maka kemudian ya beragama itu ya maju, ya damai gitu. Apapun keyakinannya adalah urusan pribadi orang. Sebagai warga negara kita taat, layaknya taat pada traffic light. Kalau merah ya berhenti, kalau hijau jalan, kalau kuning ya siap-siap. Gitu. Jadi diperkuat etika sosialnya. Baik, terima kasih Pak Komar. Ini ada satu pesan yang bagus sekali, etika sosial. Itu yang memang harus sama-sama kita sepakati. Sehingga kalau udah bicara etika sosial, sudah tidak memandang Anda agamanya apa, Anda warna kulitnya apa, yang jelas kita ketika bicara publik, kita juga sepakat dengan etika sosial yang ada. Gitu ya, Prof ya? Baik, sekarang Pak Pipip, monggo Pak Pipip untuk closing statement, poin-poin yang ingin Pak Pipip sampaikan dan tegaskan, silakan. Ya, saya kira soal Pancasila itu sebaiknya kita tidak lagi terlalu mempersoalkan lagi keberadaannya ya atau legitimasinya, karena mungkin masih ada kelompok-kelompok yang merasa tidak puas dengan Pancasila. Tekankan adalah bagaimana kita implementasinya di dalam bentuk-bentuk yang konkret. Nah, tadi dibicarakan tentang soal perbaikan parpol ya. Nah, ini sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang harus dibenahi, yang harus diperbaiki, baik dalam tingkat masyarakat ataupun di tingkat para politisi itu sendiri, termasuk pendidikan politik ya. Bagaimana politik tidak dari segi ideologinya semata-mata, tetapi dari segi konsistensi terhadap amanat yang dibebankan kepada mereka ya. Jadi di sini faktor rasionalitas saya kira perlu ditingkatkan di dalam pilihan-pilihan politik. Secara konkret juga kemudian harus ada satu undang-undang kalau kita mau memberikan insentif kepada parpol untuk menjadi parpol yang secara efektif memberikan kontribusi terhadap kehidupan politik yang sehat, itu harus ada insentif terhadap oposisi, mau tidak mau, secara konkret. Ya. Artinya apa? Sekarang ini kenapa hampir semua partai itu ingin ikut di dalam kendaraan partai yang berkuasa, pada partai yang menang. Karena kekuasaan itu demikian memberikan kenikmatan dan kenikmatan kekuasaan yang luar biasa sekali ya, secara materi, dan itu yang selama ini menjadi hambatan. Jadi oleh karena itu supaya orang itu tidak berlomba-lomba menjadi ikut dengan partai berkuasa, sehingga kemudian kontrol dari rakyat lewat partai oposisi yang lemah, maka kedudukan oposisi itu harus diberikan penghargaan, diberikan penghormatan secara konkret. Ya, seperti saya bilang tadi, bahkan kalau di Kanada, di Inggris itu selain rumah resmi untuk Perdana Menteri, ada juga rumah resmi untuk pemimpin oposisi, gitu. Jadi ada rumah yang disediakan posisi yang paling terbesar. Nah, jadi undang-undang itu mengakui pentingnya oposisi di dalam sebuah demokrasi.
dan itu akan menimbulkan kehidupan politik yang sehat dan juga berdampak kepada dorongan bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan amanatnya, memakai bahasa agama ya, secara konsekuen, secara sungguh-sungguh gitu. Karena kan kalau misalnya kontrol itu kurang, maka pemerintah yang berkuasa itu seakan-akan bisa berbuat seenaknya gitu. Nah, tapi karena ada kontrol oposisi yang kuat, maka kemudian dia harus bekerja keras mewujudkan program-programnya yang dijanjikan kepada rakyat. Gitu. Nah, jadi sebelum si parpol ini kita benahi, diantaranya adalah memberikan satu undang-undang yang memberikan posisi yang terhormat bagi oposisi. Yang kedua adalah tadi rule of law ya, atau supremacy of law. Ini penting untuk diwujudkan. Dan dari mana mulainya, saya di sini agak mengalami kesulitan ya. Karena apa? Itu timbul dari keinginan untuk mendapatkan hak sesuatu yang tidak bukan haknya. Ya, katakanlah korupsi, secara ringkasnya korupsi. Kenapa orang korupsi? Itu jadi pertanyaan lagi. Kalau saya amati di negara-negara maju itu, sistem di dalam negara tersebut itu memberikan jaminan kepada orang sepanjang dia bekerja keras itu akan mendapatkan satu jaminan hidup yang layak. Ya. Misalnya kenapa para banyak pejabat yang korupsi? Karena dia khawatir kalau tidak menjabat lagi, nanti anak keturunannya tidak mendapatkan jaminan untuk memperoleh kehidupan yang baik. Tapi kalau dalam sistem di Barat itu, orang tidak usah khawatir kalau misalnya pendapatannya berkurang soal pendidikan misalnya, karena pendidikan itu dijamin oleh negara. Jadi orang itu misalnya punya kekhawatiran, wah saya mau membiayai anak saya sekolah, tapi saya tidak punya uang karena kita tahu bahwa biaya pendidikan Indonesia sangat tinggi, ya, apalagi sekolah swasta. Di negara saja yang katanya sudah bebas, tetap saja ada pungutan-pungutan. Bahkan kalau tidak salah untuk masuk ke SMA misalnya itu bisa sampai 5 juta gitu. Itu yang resmi gitu. Padahal katanya kan bebas gitu. Nah, layanan pendidikan, ketersediaan pendidikan itu berlaku bagi semua orang, maka semua orang itu akan mendapatkan jaminan bagi masa depannya. Dan kemiskinan itu bisa berakhir hanya dalam satu generasi. Artinya dengan pendidikan orang bisa mempunyai mobilitas. Mobilitas sosialnya bisa naik ke atas gitu, sehingga orang tidak perlu korupsi kalau dia pejabat karena kekhawatiran terhadap nasib anak cucunya. Karena itu sarana-sarana pendukung untuk pelaksanaan hukum yang efikas itu memang harus dibenahi juga, di antaranya di bidang pendidikan, ya, sehingga kemudian orang bisa memperbaiki dirinya sendiri tanpa harus korupsi. Dan ketiganya yang perlu ditekankan adalah soal etika politik itu. Bagaimana menumbuhkan rasa malu, ya, sehingga kemudian orang tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan. Buat kedudukan kekuasaan itu menjadi tidak nikmat. Gitu. Maksud saya yang tidak nikmat itu apa? Akan banyak sekali kontrol yang mengatur orang berkuasa sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian karena berkuasa itu menjadi tidak sepenuhnya enak, maka orang tidak lagi berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan dengan segala cara. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan, maka kemudian mundur. Dan mundur itu adalah satu budaya yang harus ditumbuhkan di dalam masyarakat kita. Jadi memang kesulitan di kita itu adalah sebagaimana dijelaskan oleh Mukhtar Lubis ataupun Benedict Anderson misalnya. Jadi power itu memang di dalam konsep bangsa kita itu sangat kuat sekali.
dianggap mempunyai satu legitimasi semacam anugerah dari Tuhan, gitu ya, anugerah dari Tuhan, dan orang ini adalah orang terpilih. Jadi kemudian sulit orang untuk tidak ikut berkuasa karena secara materi menjanjikan kehidupan yang lebih baik dan dianggap secara spiritual mempunyai kelebihan, gitu. Bukan sebagai sesuatu yang sifatnya duniawi dalam pengertian kekuasaan itu adalah sesuatu yang harus digunakan untuk kepentingan umum. Ya. Dan ini adalah juga sebenarnya ada konsep agama, dan konsep agama sangat kuat di situ. Amanah, ya. Kalau amanah tidak dilaksanakan maka itu adalah khianat. Saya kira budaya politik, nilai-nilai itu sangat penting. Pelaksanaan hukum secara konsekuen, kemudian penghargaan terhadap oposisi, dan sistem yang menjamin kehidupan setiap orang secara fair. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Pipip Ahmad Rifai Hasan atas uraiannya. Ini menjadi closing statement dari Pak Pipip. Dari Popcomar juga tadi sudah. Jadi untuk seluruh peserta, alhamdulillah kita tiba saatnya kepada penghujung acara kita pada sore hari ini. Saya umumkan bahwa insya Allah kajian PIC, kajian etika dan peradaban, edisi ke-20 akan kita adakan pada bulan depan, bulan September. Dan juga pada bulan Oktober kita juga akan mengadakan kurva, kursus falsafah dan agama. Jadi tunggu informasi dari kami secara detail, sehingga nanti Bapak Ibu bisa terhubung terus dengan kami dalam melakukan banyak pengajian-pengajian etika dan peradaban. Sekali lagi terima kasih Prof. Komar atas waktunya. Syukron kasiran, terima kasih banyak. Sama-sama. Juga untuk Pak Pipip Ahmad Rifai Hasan, dan juga untuk seluruh peserta yang hadir. Alhamdulillah dari mana-mana ini, ada dari Palu, ada yang dari Malang, dan juga dari YouTube juga banyak yang kebetulan menonton. Mudah-mudahan ini menjadi satu informasi yang baik untuk kita semua. Sekali terima kasih banyak. Saya tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nasrin, ya. Ya. Pak Kamarudin, Boleh. terima kasih banyak Pak Pipit, terima Ya. kasih banyak Prof. Ya, Bu Nasrin, makasih Bu. Ditunggu kok itunya Bu, informasi dari BHI-nya Bu ya. Iya. Bagaimana Pak? Informasi dari BHI-nya ditunggu. Baik Pak, baik. Terima kasih banyak, kami diundang banyak belajar hari ini Pak. Ya, makasih Bu Nasrin. Terima kasih Pak An Ya. Rukmana juga, Iya, terima kasih Pak sama-sama. Pipit. Bagaimana saya bisa kirim ke Pak Pipit ya? Oh, nanti saya kirim ininya aja alamat ya Bu ya, atau ke WA saya nanti. Iya. Iya Dek, nomor saya tulis di chat sekarang ya Pak. Ya, Baik, silakan baik. Bu. Nanti dicatat oleh sekretaris kami, oleh Mbak Nurma. Jadi silakan. Baik. dicatat, ya. Saya tulis nih ya, makasih Pak. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya. Baik, Pak Pipip, kita sudahi Pak Naryo. Dan Ya. terima kasih banyak, ada Mas Lukman juga di sini. Untuk Bapak Ibu, Terima kasih. ya, saya kembalikan ke Pak Arif. Silakan Pak Arif untuk di end. Pak Arif, silakan. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih banyak.